garam. Itu adalah barang-barang yang mengandung ribawi yang ada aturan mainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, 6 barang tersebut itu terbagi menjadi 2 kelompok. 6 barang tersebut tadi, yang 6 itu Pak Bu, yang emas, perak, gandum halus, termasuk beras, gandum kasar, kurma, dan garam, itu dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang termasuk pada nominal nilai uang, mata uang, atau dalam istilahnya disebut as-samaniyah, ya, nilai tukar mata uang. Kelompok pertama adalah termasuk nilai tukar atau mata uang. Di situ ada 2 jenis, yaitu emas dan perak. Ya, jadi kelompok yang pertama adalah kelompok nilai tukar atau mata uang. Di situ terdiri dari emas dan perak. Nah, kelompok yang kedua adalah kelompok yang terdiri dari 4 yang tadi itu termasuk disebut pada kelompok makanan pokok. Kelompok makanan pokok. Gandum halus termasuk beras, gandum kasar, kemudian kurma dan garam. Itu masuknya kelompok makanan pokok. Jadi ada 2 tadi, satu kelompok mata uang terdiri dari emas dan perak. Yang kedua adalah kelompok makanan pokok yang terdiri dari 4 jenis tadi. Wow, okay. Nah, ada aturan mainnya, Pak. Ada aturan mainnya. Yang pertama, nah niki catat ya, sehingga jadi jadi simpanan untuk panjenengan. Aturan mainnya adalah syarat yang pertama, apabila pertukarannya satu jenis, satu jenis niku pripun? Emas kali emas, perak dengan perak, beras dengan beras, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, kemudian garam dengan garam. Itu namanya pertukaran satu jenis. Ya. Aturannya satu, apabila pertukarannya satu jenis, maka syaratnya 2. Apabila pertukarannya satu jenis, maka syaratnya 2. Syaratnya 2. Syarat yang pertama adalah mithlan bimithlin, setara. Syarat pertama apa Pak Bu? Setara. Apabila pertukarannya satu jenis, maka ada 2 syaratnya. Yang pertama setara. Setara itu maksudnya berapa? Sama nggak? Kalau dia ditakar, maka kemudian takarannya sama secara kuantitas maupun kualitas. Maka misalnya ngoten Mbak Bu. Contoh misalnya emas. Emas kan barang ribawi nggih. Kalau pertukaran emas dengan emas, syarat yang pertama tadi apa? Setara. Setara itu sama. Panjenengan menukar emas 3 gram dengan emas 3 gram, itu setara atau tidak? Panjenengan menukar emas 3 gram dengan 4 gram, setara atau tidak? Tidak setara. Kalau tidak setara, maka itu termasuk riba. Kalau tidak setara, maka termasuk riba. Maka pertukaran emas itu harus setara. Jenengan nuker emas 3 gram 24 karat dengan 3 gram 12 karat, sama atau tidak? Tidak. Setara atau tidak? Tidak setara. Maka kalau terjadi pertukaran seperti itu, maka itu pertukaran ribawi. Dan biasanya, ngapunten, biasanya kalau ibu-ibu pernah nuker perhiasan apa mboten Bu? Nate napa mboten nuker perhiasan? Dereng nate nggih. Ya mungkin wonten sing pun nate nggih. Biasanya kalau menukar di toko emas, misalnya kan panjenengan badhe nukar cincin, mungkin bosen ngoten nggih. Lalu kemudian jenengan datang ke toko emas, bilang, "Mas, kula badhe nuker." Nggadekke. Oh nek nggadekke malah benten cerita itu. Gedekke. Oh gedekke. Berarti emasnya digedekke, Pak. Ukurannya.
beratnya digedheke ngoten nggih. Nah, biasanya kan ketika napa menukar mungkin saya kula seneng sing niki Mas. Ketika ditimbang ada selisih kan. Misalnya ternyata tadi gedheke kan berarti punya kita lebih kecil dan yang ditukar lebih besar. Otomatis nambah uang, nggih napa mboten? Nambah arto kan? Nambah arto. Nah, itu sering terjadi di masyarakat kita kan nggih? Masya Allah, itulah riba, Pak. Itu riba itu. Nambah gram, betul. Bayar uang kan? Bayar uang kan? Tapi tadi nopo rumusnya, kalau pertukarannya satu jenis emas dengan emas, maka harus setara. Setara itu apa? Kuantitasnya. Kemudian yang kedua, kualitasnya harus setara, Pak. Nah, maka solusinya pripun? Panjenengan saderien, bar niku kan jenengan angsal arto nggih. Terus kemudian tumbas sing anyar, sing luwih ageng, sing luwih kathah. Boleh saja seperti itu. Tapi kalau ditukar langsung, ketika panjenengan nukar kemudian niki sing ditukar 4 gram. Terus gadahin jenengan 3 gram, kan jenengan kudu nambah selisih 1 gram ini kan nggih. Misalnya nambah 600 atau 700 ribu berupa apa? Uang tunai kan? Maka itu termasuk riba kalau pertukaran seperti itu. Ya, dan itu tidak boleh. Maka solusinya berapa mau? Panjenengan saderien, kan panjenengan pun angsal artone nggih. Angsal artone, Mas, kulo bede sate masih kulo berapa? 3 gram, ini 3 gram ya 3.500.000. Jenengan maringaken cincinnya, panjenengan angsal artone kan? Terus kemudian panjenengan ngeling-ngeling, ketoke wonten sing sae niku kula tumbas, harganya 4.500.000. Panjenengan sudah ada uang 1 juta tambah 3.500.000, pas 4.500.000 kan? Itu sah, boleh. Tidak apa-apa. Maka harus dijual dulu baru panjenengan beli lagi. Ngoten kan? Ya, maka karena itu adalah barang ribawi, Pak. Itu adalah barang ribawi. Nate kados ngoten. Masya Allah. Sering. Ayo, kalau yang kemarin kan mungkin belum tahu nggih. Dari ngertos nih. Lah nek bar niki pun ngertos badhe dibaleni napa mboten? Mboten nggih. Muga saderien nggih. Mboten gadah Mas e. Ya minimal Mas garwane to, Bu. Ngoten nggih. Tadi apa? 1. Kalau pertukarannya satu jenis, emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka tidak boleh ada selisih. Pertukaran beras rojo lele 1 kilo dengan beras raskin 1 kilo, angsal apa mboten? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia adalah barang ribawi. Pertukarannya harus sama. Nek rojo lele kalih napa? Rojo lele, nek rojo lele kalih raskin benten apa mboten regine? Ya benten. Maka itu ada selisih dan itu nggak boleh. Kurma dengan jenis yang sama, kualitas yang sama, timbangan yang sama, maka tidak boleh ada selisih kalau pertukarannya satu jenis. Ngoten nggih? Beras tidak boleh. Dan biasa kalau di tempat kami ada tukar menukar beras. Ya, barter beras. Kalau barter beras dengan barang yang lain itu tidak masalah. Panjenengan barter beras 1 kilo dengan apa? Ayam jago misalnya yang usianya setahun, ya tidak apa-apa. Tapi kalau barternya beras dengan beras, maka harus setara kualitasnya maupun apa? Timbangannya. Tidak boleh ada selisih di situ. Kalau ada selisih maka itu termasuk riba. Dan
Yang menukar maupun yang ditukar dosanya sama-sama. Sama-sama mendapatkan dosa riba. Niku syarat yang pertama tadi apa? Setara. Tadi nomor setunggal apa? Apabila pertukarannya satu jenis, maka ada dua syaratnya. Syarat pertama setara. Syarat yang kedua, yadan biyadin, tunai. Syarat yang kedua apa? Tunai. Nggih, bisa tidak boleh diutang. Jadi kalau pertukarannya sejenis tidak boleh ditangguhkan, harus tunai. Harus tunai. Ya dan biadini ku napa maksudnya panjenengan? Nggih, panjenengan melepaskan, panjenengan menerima. Itu namanya ya dan biadin. Jadi tunai itu seperti itu, Pak. Ya, tunai itu seperti itu. Maka tidak boleh misalnya emas utang dibayar dengan emas atau emas utang dibayar dengan uang. Itu tidak boleh. Nek panjenengan badhe utang emas, bayari ngagem beras mboten napa-napa, Bu. Nggih, nek panjenengan utang emas teng toko emas, bayari ngagem tewul, ngagem telo, ngagem singkong mboten napa-napa. Ning sing penting tokone purun apa mboten kan ngoten. Lah nek tokone purun ya ndak masalah kan itu. Oh, kula kebetulan butuh beras, butuh singkong ya ndak apa-apa. Tapi kalau panjenengan hutang emas kok dibayar dengan uang atau dibayar dengan emas lebih-lebih, maka itu ndak boleh. Ya. Kalau panjenengan hutang emas dibayar dengan uang itu termasuk napa? Menangguhkan, dan itu ndak boleh. Maka barang-barang ribawi itu tidak boleh ditangguhkan, harus langsung pertukarannya langsung. Termasuk ngapunten. Nek panjenengan terutama yang muda-muda sik senenge online niku. Nah, sekarang kan jual beli banyak yang online nggih. Beli emas online. Beli perhiasan online. Kinten-kinten nek jual beli online niku tunai atau tidak? Tunai atau tidak? Jenengan lem bayar cash langsung, panjenengan bayar ketika misalnya beli emas 5 gram 10 juta, langsung jenengan transfer saat itu. Itu tunai atau tidak? Tunai apa tidak? Tidak tunai ya. Kenapa? Karena ketika kita bayar tidak langsung dapat barangnya. Ya, kalau COD boleh dengan catatan si kurirnya itu adalah wakil dari perusahaan tersebut, atau diberikan wakalah, diberikan wewenang untuk mengambil uang tersebut. Tapi biasanya itu modelnya dihutangi, Pak, kadang-kadang oleh si jasa pengiriman. Jadi pengiriman itu yang bayar dulu ke pedagang, baru kemudian si kurirnya ngambil ke kita. Kalau nggak ada kelebihan nggak masalah. Nah, cuman ini jadi masalah berikutnya adalah karena jual belinya ke kita, tapi yang bayar bukan kita. Nah, ini yang jadi problem sebenarnya. Maka kalau panjenengan dari tumbas emas itu jangan online, karena itu tidak boleh. Nah, emas ya, jual beli emas itu tidak boleh online. Harus langsung, ketemu langsung, beli langsung, bayar langsung, dapat langsung barangnya. Ya. Maka tadi apa? Syarat yang pertama, aturan yang pertama, apabila pertukarannya satu jenis, maka syaratnya ada dua. Ketika pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, maka syaratnya ada dua. Satu apa? Setara, tidak boleh ada selisih. Yang kedua itu tunai, harus tunai. Ya dan biadin itu harus tunai. Termasuk ngapunten sangat. Jenengan nate nuker arto napa mboten? Nate nuker arto nggih. Ada dua kasus di situ. Uang yang pertama pertukarannya tidak setara. Biasanya ngapunten. Ya saya sebutkan karena ini untuk jadi pelajaran kita semua. Di jalan apa? Jalan Taman Pintar itu depan Lego kan, itu biasanya banyak sekali untuk nopo jasa penukaran uang. Dalam Islam penukaran itu namanya buy on.
jual beli. Jual beli itu maksudnya tukar menukar. Ya. Jadi tukar menukar itu dalam fikih muamalah itu adalah istilahnya bai, jual beli. Nah di sana nih Bu, modelnya kan menukar uang sing lawas kali nopo, anyar tur recehan kan kadang ngoten ya Bu. Nah sering kali terjadi adalah transaksinya itu mengandung ribawi. Kenapa? Karena tidak setara biasanya. Panjenengan artone 1.000 setunggal nggih, sak lembar 1.000. Jenengan badhe nuker kalih arto sing gangsal ewunan. Ya kan? Berarti harusnya berapa lembar? 20 lembar kan? Nggih, 20 lembar toh. Tapi biasanya kan dapatnya hanya 19 lembar. Kalih dosa. Kalih dosa. Kalau di beberapa tempat ada yang seperti itu, dapatnya hanya 19 lembar. Ada uang jasanya. Ada uang jasanya, biasanya begitu. Di beberapa tempat seperti itu. Nah, yang saya sebutkan itu modelnya seperti itu, Bu. Jadi ketika membayar, ketika tukar 100.000 dengan yang 5.000 itu dapatnya hanya 19 lembar. Yang 5.000 itu adalah jasanya. Secara hukum sebenarnya boleh, dengan catatan tidak seperti itu prosesnya. Kalau prosesnya langsung diambil, yang 5.000 niku langsung dipundhut, jenengan mung naming angsal 19 lembar, maka itu tidak setara dan itu riba namanya. Tapi kalau misalnya jenengan angsal rien kalih dosa niku, lalu kemudian setelah itu diberikan, yo iki nggo napa? Bensin ngoten kan, sebagai bensine nggo jenengan, ya itu boleh saja. Meskipun itu juga menjadi catatan. Kenapa? Karena biasanya yang seperti itu kan tetap niatnya adalah cari untung, gitu Pak. Ya kan? Yang menukar uang kan niatnya cari untung kan? Ya. Tapi kalau prosesnya benar, sebenarnya masih boleh saja. Tapi kalau prosesnya tadi langsung diambil, panjenengan hanya mendapatkan 19 lembar itu, maka itu tidak boleh. Itu tidak setara dan itu mesti namanya riba. Atau yang pernah terjadi, jenengan boten nuker kados ngoten. Jenengan nuker kalih tonggone artone 1.000, lalu kemudian tonggone yang jenengan beda nuker sing receh niku wau. Mbak, aku arep nuker duite recehan. Oke, recehan. Nah, ono 20 telu. Lalu kemudian apa? Gangsal ewunane dongeng kan pinten? Sisanya adalah 40.000, berarti harusnya 8 lembar. Tapi ternyata 5.000-an ini baru 7 lembar. Berarti nominalnya baru 95.000. Tapi jenengan pun maringaken artone ming tonggone niku. Misalnya jenengan nuker kalih kula, jenengan gangsal artone 100 ribuan, lalu kemudian nuker ke saya ternyata setelah saya ambil uangnya dari panjenengan 100.000 itu, ternyata uangnya saya kurang 5.000. Terus kula matur kalian jenengan, Bu, kula tak ming wingking riyen mendhet teng kamar. Napa misale Bu, kula tak ming wingking riyen mendhet teng toko ming warung misale ngoten. Nah, tapi panjenengan pun maringaken arto sing 100.000 niku ming kula. Nate mboten nuker kados niku. Iya. Nate nggih. Nate. Itu ketika saya keluar dari situ, dari tempat tersebut, itu sudah keluar dari majelis, maka itu namanya penukaran yang tidak setara atau bisa disebut penukaran yang ditangguhkan. Maka itu termasuk riba. Karena saya sudah mengambil uang dari panjenengan. Nah, pripun supados aman, panjenengan badhe nuker ampun riyen maringi arto ning kula. Artone jenengan disimpen riyen, Mas Imam kula badhe nuker 1.000. Oke, recehan. Tak ditung riyen. Oh kurang. Artone jenengan kan tasih tenggen jenengan toh. Nah, kurang tak njukut sik. Wengking pun genep tembe ijolan dulung. Itu sah dalam Islam. Nah,
Ngoten kan Pak? Itu kan sepele nggih Pak Bu, tapi tidak boleh. Kenapa? Karena pertukaran uang dengan uang. Sementara uang itu adalah barang ribawi yang satu jenis pertukarannya, maka tadi syaratnya apa? Harus setara. Yang kedua tunai. Ketika saya dapat, saya harus melepaskan. Itulah namanya tunai Pak. Maka ketika panjenengan maringi ming kula 1.000, ning kula kurang, otomatis kan kula medal rien, kan ngoten. Itu ndak tunai itu. Maka itu tidak diperbolehkan dalam syariat kita. Mboten kepikiran ngoten nggih Pak. Lah itu karena memang gini, fikih muamalah itu bahasanya ya detail dan mendalam. Jarang sekali yang napa? Yang memang ya mempelajari sedalam itu ngoten. Padahal itu adalah aktivitas kita sehari-hari kan? Aktivitas kita sehari-hari Pak Bu. Ketoke kok sepele tapi yo jebule ngoten itu. Dan tidak boleh. Kenapa? Karena pertukarannya adalah uang dengan uang. Yang uang sekali lagi Bapak Ibu sekalian, uang itu adalah barang ribawi. Titik. Tidak boleh kemudian apa? Ya tidak boleh dineko-neko, itu barang ribawi. Nah, cuma ada pertanyaan begini. Kenapa kok kemudian orang boleh berhutang dan boleh nyicil padahal hutang uang bayarnya uang? Nggih kan? Nggih mboten. Misalnya jenengan ate ngambil nopo didampili arto kan? Sementara orang yang hutang ke panjenengan bayarnya kan dengan uang. Nggih mboten. Itu kan berarti tukarnya uang dengan uang. Kenapa itu diperbolehkan? Karena apa? Akarnya hutang piutang. Iya, kenapa kemudian uang itu kok boleh ditangguhkan pembayarannya? Padahal uang adalah barang ribawi tadi itu. Emas nggak boleh ditangguhkan, perak nggak boleh ditangguhkan. Tapi kenapa uang itu boleh? Para ulama menjelaskan karena kemaslahatannya lebih besar. Ketika panjenengan minjemi ke orang, itu kan ada maslahatnya. Kenapa? Orang tersebut butuh, apalagi itu adalah untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok makan. Maka para ulama menyatakan boleh saja karena ada maslahatnya di situ. Maslahatnya lebih besar daripada apa? Sisi pertukarannya tadi itu. Dan Bapak Ibu sekalian, inilah yang kemudian dibahas di dalam fikih muamalah. Tapi ternyata sudah jam 7 lebih nggih. Nggih, ini napa? Satu sisi riyen nggih dari napa? Dari pembahasan riba tadi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kalau uang itu adalah barang ribawi. Itu nggih Pak Bu? Paham nggih? Uang adalah barang ribawi. Mun titik itu harus dipegang betul. Uang itu barang ribawi. Maka dia nggak boleh pertukarannya sekar PDW, itu tidak boleh. Ya, pertukarannya itu tidak boleh sekar PDW, harus ada aturan-aturannya. Maka tadi aturan pertama, kalau pertukarannya satu jenis, maka dua syaratnya. Syarat setunggal apa? Setara. Syarat yang kedua tunai. Nah, aturan yang kedua ini kita percepat saja nih. Minimal 3 ini nanti selesai. Aturan yang kedua, tadi kan aturan pertama, apabila pertukarannya satu jenis, maka syaratnya ada 2. Itu kan aturan pertama, nggih. Aturan yang kedua, apabila pertukarannya berbeda jenis, tapi satu kelompok, benten jenis tapi satu kelompok. Tasih kemutan, wonten 2 kelompok. Kelompok mata uang dengan kelompok makanan pokok. Maksudnya beda jenis tapi satu kelompok nopo? Emas dengan perak, beras dengan kurma, atau misalnya beras dengan garam, gandum kasar misalnya ngoten nggih. Itu pertukarannya berbeda jenis tapi satu kelompok. Syaratnya hanya satu, Pak. Syaratnya hanya satu. Napa? Tunai.
Kalau pertukarannya berbeda jenis tapi satu kelompok, syaratnya hanya satu, yaitu tunai. Tidak harus setara. Jenengan ijolan misalnya nuker emas 1 gram kalih perak 1 gram, setara apa mboten? Setara apa tidak? Secara timbangan setara kan? Tapi secara harga setara apa mboten? Itu namanya tidak setara. Maka tidak masalah. Atau panjenengan misalnya menukar emas 1 gram dengan perak 1 kilo. Angsal apa mboten? Boleh saja. Karena apa? Berbeda jenis. Tapi syaratnya satu, tunai. Saat itu harus panjenengan berikan, saat itu panjenengan dapatkan. Ya. Maka tadi, kalau panjenengan misalnya hutang emas dibayar dengan perak atau dibayar dengan apa? Uang, itu tidak boleh. Karena apa? Pertukaran berbeda jenis, tapi masih satu kelompok. Maka tidak boleh, harusnya tunai. Harus tunai. Ya. Maka ketika panjenengan nuker garam 1 kilo dengan beras 1 kilo, boleh nggak? Boleh. Yang penting tunai. Jenengan berikan garamnya, jenengan dapat berasnya. Itu tunai. Okay? Syaratnya itu. Maka yang kedua tadi apa? Apabila pertukarannya berbeda jenis tapi satu kelompok, maka syaratnya tunai. Dan yang terakhir, yang ketiga, apabila pertukarannya berbeda jenis dan berbeda kelompok, beda jenis dan beda kelompok. Tadi apa? Emas dengan beras, emas dengan kurma, emas dengan garam. Itu berbeda jenis dan berbeda kelompok. Maka tidak ada aturan, yang penting saling ridho. Gampang nih, mboten wonten aturan, sing penting ridho. Jenengan nuker emas 1 gram, nopo misalnya jenengan nuker emas 1 kilo, ditukar kalih garam 1 kilo. Urun mboten, Pak? Angsal nggih? Angsal. Sing penting kan ridho kali ikhlas kan ya, Pak? Syaratnya yang penting ridho saja. Jadi kalau di sini baru nanti di situ muncullah antarad, saling ridho. Niku teng mriku, Pak, Bu. Maka ini saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, memang betul ibadah itu syaratnya 2 yang paling utama, ittiba dan ikhlas. Kan ngoten nggih? Betul ya? Ibadah itu diterima itu ittiba dan ikhlasnya. Tapi jangan dibalik. Jangan ikhlasnya dulu baru ittibanya. Jangan ikhlasnya baru ngikut syariatnya, itu tidak boleh. Kita ikut syariat aturannya, baru ikhlasnya setelah itu, Pak. Jangan kemudian beribadah, loh sing penting, lah kula beda nukeraken tadi misalnya saya hutang. Riba yang sering terjadi di masyarakat kan riba hutang piutang ya, Pak. Jenengan misalnya nopo nyilihi 1.000 tapi mensyaratkan di awal harus dikembalikan 150.000 misalnya. Saling ridho nggak? Ya yang hutang itu jadi terpaksa nih, balik ke luwih itu jadi ya terpaksa.